saya ingin sampaikan, isu yang panas sekarang ini adalah tentang azan. Saya tidak menyentuh di segi, ya kadang-kadang kan dimanfaatin ya, dibawa kemana-mana. Dalam hal ini di masjid ini saya nggak ingin memprovokatori, enggak. Saya hanya ingin mengkaji di segi fikul azan. Bagaimana sebenarnya wawasan tentang azan ini? Nah, sebenarnya dalam kitab-kitab, ya khususnya dalam kutubul fiqhul hadits atau kutubus sittah, itu membahas tentang biasanya azan satu bab tersendiri, babul adzan wal iqamah. Ada, tapi mungkin kurang dibahas kali ya. Kemarin di Sumatera Barat, anggota ketua DPRD Sumatera Barat itu masya Allah di saat menerima demonstran itu sampai disambut ya begitu berkuar-kuar, ya mungkin karena dia ketua DPRD. Lalu kita dengar ada 2, sekian miliar masyarakat Sumatera Barat menolak sumbangan. Kembali indah daripada agama gua dinistain, gua cuma bayar 2 miliar, memang 2 miliar bisa dinilaikan surga apa? Kan gitu ya. Maka dalam hal itu saya nggak kemana-mana. Saya hanya ingin kewajiban sebagai seorang guru, ya saya guru TK di rumah itu TK yang saya ajarin. Maka sebagai guru TK saya hanya ingin menyampaikan bahwa saking pentingnya tentang adzan dan iqamah ini, kutubus sittah, kutub-kutub fiqhul hadits, ulama-ulama muhaditsin itu menaruh bab tersendiri, babul adzan wal iqamah. Padahal mestinya kan diikutin aja babus sholat, toh itu bagian daripada sholat. Tapi enggak, itu menunjukkan apa? Betapa hakikatnya adzan itu adalah hal yang sangat penting. Itu harus dipahami. Maka dalam hal ini ringkasnya saya katakan bahwa adzan itu adalah suatu panggilan yang sangat suci. Itu adalah yang sangat sakral. Tidak bisa diremehkan dalam hal itu. Maka dalam Al-Quran banyak kata-kata adzan, banyak kata-kata adzan. Yang paling banyak kita dengar, yang paling jelas, ba'da bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya konsekuensi hukum yang timbul dari gara-gara azan. Saya mau dari azan Jumat dulu, karena dalam ini Allah menjelaskan tentang azan Jumat. Saya nggak menjelaskan apa azan 1, azan 2, enggak. Sini azan 2 aja diribut. Saya di Maluku 3 kali azan, nggak ribut. Ini baru 2 ribut. Saya nggak masuk ke area ini, enggak, ranah ini enggak. Tapi yang saya ingin sampaikan dari ayat ini, ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama mufassir mengatakan, ini kesimpulannya saja, apabila azan Jumat udah dikomandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Apa terjadi konsekuensi hukum? Fas'au ila dzikrillah. Bergesa-gesalah, bersegeralah untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Para mufassirin, para ulama mengatakan bahwa bagaimana pandangan 4 mazhab, semua jumhur ulama ya yang muktabar. Kalau ada Zaidiyah, ada Syiah, enggak kan? Kita yang 4 aja dah yang kita kenal. Apa katanya? Bahwa seandainya azan sudah dikumandangkan, lalu masih ada terjadi aktivitas
yang sifatnya ada akad, yang sifatnya bahwa itu ada transaksi akad syar'i, apa pandangan ulama madzhabul arba'ah? Fa innahu ya'dam, yang melakukan aktivitas adzan setelah adzan dikumandangkan, maka dia melakukan perbuatan dosa besar. Subhanallah, ya kan ya? Ini betapa bahayanya azan, konsekuensi hukum. Yang paling menarik lagi, mazhab Maliki gurunya Imam Syafi'i. Apa dia bilang? Bukan hanya ya'dam, bukan hanya berdosa, yang melakukan transaksi azan setelah azan dikumandangkan, sesungguhnya akad tersebut itu menjadi batal. Jadi kita lagi transaksi tanah nih, ya, udah transaksi tanah, nih uang segepok dah di depan, ya, itu udah transaksi ini. Di saat transaksi azan dikumandangkan, maka transaksi itu tidak sah. Akad nikah, lagi akad nikah nih, kan biasanya kita tahu berrukun hari Jumat tuh, tapi tahu-tahu KUA-nya, penghulunya datanya terlambat. Di saat-saat akad, angkahtuka wa zawwajtuka bi binti fulana dan sebagainya, lalu azan ini belum dikabul, atau seandainya langsung qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha, azan komandan menurut mazhab Maliki, seandainya suami istri ini berhubungan, maka dia melakukan perbuatan zina. Azan sakral. Dan banyak asrar, hikmah daripada azan. Coba lihat syariat Islam. Waktu kita lahir, sunnahnya apa? Diazankan ya? Ini udah diazanin belum ini? Biasanya yang nggak diazanin itu nggak demen dengar azan. Lah ya, iya. Makanya saya curiga yang nggak demen dengan azan itu waktu kecilnya, waktu lahir itu mungkin nggak diazanin. Ya, coba lihat. Habis azan ada sholat nggak? Enggak, waktu kita lahir diazanin pakai sholat enggak? Di saat kita meninggal dunia lalu disolatin pakai azan enggak? Apa hikmah ini semuanya? Ini min asrar min hikam al-adhani wal iqamah. Ini syariat Islam. Ketika kita lahir, kita disunnahkan untuk apa? Diperdengarkan azan. Tapi azan, sesuatu azan tidak ada sholatnya, yaitu azan di saat mengazankan sang bayi. Lalu setelah itu apa? Ketika kita meninggal dunia, sholat tanpa azan apa? Sholat mayat. Itu kan syariat Islam kan ya. Makanya kalau ada sholat mayat, ya, jenazah, lalu kepake azan, ini kayak perlu belajar dulu lagi nih. Ya bid'ah bener itu. Artinya apa? Maka ulama-ulama ashabul asrar, ya, ulama-ulama al-arif billah, atau menerjemahkan dalam syariat Islam ini, apa dia katakan? Bahwa sesungguhnya adzan itu adalah panggilan Allah. Ya, panggilan Allah. Lalu kita disolatin tanpa azan karena udah diazanin kita waktu kecil. Artinya apa? Betapa sebenarnya kehidupan ini sangat pendek sekali. Adzan dan iqamah, saya nanya berapa menit? Nggak tahu kalau di sini 2 jam. Enggak ya? Berapa menit? Nah, dalam fikih itu hadisnya jelas. Kalau adzan dan iqamah itu kudu harus ada jedah yang sekira fihi nafasah.
istilah fikihnya nafasa. Ada sedikit lega. Orang lagi makan, azan lagi makan, ya agak kira-kira kalau makan itu tetap santai. Yang makan terus buru-buru, nah itu bukan. Itulah jeda azan. Jadi azan dengan iqamah itu kudu tetap ada jedahnya. Kira-kira ya kalau maghrib ya agak dipercepat lah. Ya jangan langsung. Kalau antara subuh dan subuh ya agak sedikit dilamain dah. Karena kan ada yang baru bangun dan sebagainya kan ya. Kalau isya ya sebenarnya sedang-sedang aja. Karena kita isya itu kudu harus tidur cepat. Ya. Nah, taruhlah 10 menit. Paling banter panjang 15 menit. Itulah sebenarnya kehidupan manusia. Kita hidup ini itu adalah 15 menit, bukan sejam, bukan 2 jam. Ini artinya apa? Sya'airullah, simbol-simbol Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Yang mengerti simbol-simbol Allah berarti hatinya memang sangat dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mengerti akan kesakralan daripada azan, sesungguhnya yakinilah itu indikasi bahwa tidak sedikit pun rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya nggak sedikit menyampaikan bagaimana tata cara sebenarnya azan tersebut. Ada riwayat, ya, ada 2 riwayat tentang sebenarnya azan. Tapi yang paling masyhur itu sebenarnya riwayat tentang cerita Abdullah bin Zaid, seorang sahabi, suaranya bagus, cakep. Nabi waktu di Mekah kan udah perintah sholat tuh, belum ada azan. Setelah di Madinah, baru dia Nabi musyawarah dengan sahabat. Wahai sahabat-sahabat, untuk ngumpulin orang jamaah untuk sholat jamaah ini kira-kira dengan cara apa ya? Ya kan? Yang satu, ya Rasulullah, gimana kalau pakai lonceng? Kata Rasulullah, innaha lil majus, itu orang innaha lin nasara, itu adalah kebiasaan tradisinya orang saudara kita non muslim yang Kristen. Jangan sama, jangan, dan kita diledekin, ya kan? Karena benar. Lalu kata sahabat, gimana kalau bukan itu trompet? Orang Betawi kan punya ya, trompet besar. Yang kalau film Sidul itu kan Bunyamin punya itu. Tapi benar nggak punya itu? Yang bodoh itu kan apa namanya itu? Tanjidor. Bagaimana ya Rasulullah kalau kita pakai tanjidor? Kira-kira enakan mana? Pakai tanjidor atau pakai mie? Ya kan? Namun kata Rasulullah, jangan, saya nggak setuju. Fa innaha lil majus, fa innaha lil yahud. Itu miliknya orang Yahudi, sama orang Yahudi. Saya nggak mau, karena orang Yahudi sering meledek. Kita sholat menghadap Baitul Maqdis, dikatain, dicemoin, ya kan? Maka ketika ada perintah sholat, benar kata Rasulullah SAW, kata Allah dalam Al-Quran, bahwa ketika ditanu dari sholat, ittakhadhu huzwan wa la'iban, mengolok-olok Nabi. Jangan dah. Kalau begitu kita nyalain lampu, nyalain api. Kata Rasulullah, innahu lil majus. Itu kayaknya persis kayak orang Majusi yang nyembah api. Ya, nggak cocok. Gini aja dah, kamu pikirin. Udah bubar sahabat. Suatu saat Abdullah bin Zaid ini mimpi. Dia melihat seseorang yang pakai baju hijau, membawa lonceng. Lalu Abdullah bin Zaid nanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, mau nggak kamu jual lonceng kamu itu? Lalu yang punya lonceng ini nanya,
kamu beli ini buat apa? Ini saya mau usulin kepada Rasulullah untuk dijadikan sebagai tanda masuknya waktu azan. Kata orang ini, maukah kamu saya kasihkan cara yang terbaik, lebih baik daripada pakai lonceng, pakai trompet, dan pakai simbol api. Oh iya. Lalu diajarkanlah kalimat ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai terakhir. Bangun dari tidurnya, pagi-pagi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Saya semalam mimpi. Diceritain tuh. Apa kata Rasulullah SAW? Innaha la ru'ya haqqun. Yang kamu mimpi kamu itu adalah sebenarnya benar. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Abdullah bin Zaid, panggil Bilal. Panggil Bilal tuh. Ya, alqi alaih. Yang kamu tadi hafal itu, ya, tolong ajarkan ke Bilal. Ya. Kenapa? Fa innahu anda minka sautan. Karena Bilal itu suaranya lebih nyaring, lebih kencing lebih kencang daripada suara kamu, sekalipun kamu lebih merdu. Nah ini, inna Bilalan anda minka sautan. Ya, ini menjawab fenomena sekarang ini, ya. Jadi yang namanya sekalipun suaranya umpamanya Ustaz Yakub, ya Allah merdu banget, ya kan ya. Tapi suaranya Ustaz Haji Siddiq lebih kenceng. Makanya yang berhak untuk azan itu siapa? Yang lebih kencang. Anda sultan. Jadi artinya azan itu tidak boleh kita bisik-bisik. Azan bisik-bisik itu bukan azan namanya. Enggak. Lalu diajarkan lagi caranya. Karena mie ini memang kapan mie ini di zaman Rasul kagak ada. Betul. Supaya ini didengar oleh semua kampung, makanya Rasulullah bilang, Bilal, kamu naik ke atas. Di saat itu masjid belum tinggi. Ada seorang ibu yang punya rumah di samping Masjid Nabawi, itu bangunannya lebih tinggi daripada masjid. Makanya si Bilal, sahabat Bilal, kalau saya mengatakan si, bukan kata-kata si Indonesia ya. Si itu artinya sidi. Ya, kalau di Maroko, ya termasuk di Tunis, kayaknya sama. Jadi nama saya Muhammad Ilyas Marwal. Orang Maroko itu kalau mengatakan Muhammad manggil saya kan, bukan Rasul Muhammad, nggak boleh itu, ditegur. Ya, panggil Sidi Muhammad. Kalau mau ringkas lagi si Muhammad. Ya, makanya kalau orang Ciganjur datang ke Maroko ganti namanya semua Muhammad, terhormat. Ya kan, tapi jangan ke Israel. Waduh. Lah ya ke Israel 5 jam dikerjain karena namanya Muhammad. Ya itulah. Ya, si Bilal naik ke atas paling tinggi. Ini yang punya rumah begitu bangganya, ya Allah, rumah saya ditunjuk Rasulullah untuk di atasnya dikumandangkan azan. Jadi azannya Bilal itu di atas yang paling tinggi. Apa maksud syariahnya? Substansinya apa? Bahwa azan itu hendaklah didengar oleh semua penjuru kampung tersebut. Jadi ukurannya bukan diukur ini, enggak. Bagaimana azan itu bisa sampai semua kampung? Karena seandainya seorang azan mengazankan, terus ada yang tidak dengar azan, lalu dia terlambat atau tidak sholat jamaah karena dia nggak mendengarkan azan,
Yang dosa adalah yang muadzin. Paham? Dalam hal ini DKM-nya kenapa nggak beli mic yang cakep? Nih sekarang kita cek mic-nya ini kenceng nggak di sini? Lah iya, ini fikih ini. Ya, saya ini ngaji. Ya saya punya dalil. Lah itu memahami. Ya, maka azan itu harus didengarkan. Enggak percaya lagi, saya kasihkan lagi dalil hadisnya. Rajulun a'ma. Ada seorang sahabat buta datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini majelis Rasulullah, makanya kalau kata Rasulullah selawat ya. Ya Rasulullah, inna laisa li fa'idun yaquni. Saya ini kalau sholat zuhur gak ada masalah ya Rasulullah. Saya kalau datang ke sasar, ini orang buta, berarti kan rumahnya jauh tuh. Kalau mata tangga mah nggak begini ngomongnya. Ya Rasulullah, saya ini kalau ke masjid repotnya itu waktu subuh. Kalau zuhur mah nggak ada masalah. Kalau saya kesasar, ya orang buta kan pakai tongkat kan ya. Kalau sholat zuhur nggak ada masalah. Saya kesasar, ada orang yang nuntun saya ke masjid. Asar demikian halnya. Maghrib masih, orang melek. Isya nggak masih. Yang repotnya itu kalau subuh. Ternyata di zaman Rasul udah tak begitu ya. Yang namanya subuh itu agak repot kan ya. Makanya subhanallah, gerakan sholat subuh berjamaah seperti LPMK ini, sebenarnya saya ini takwil saya, ini yang sangat diidam-idamkan, dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Makanya udah hidupkan ini. Nih, maka LPM ini perlu di-list juga ini. Ya, jangan arisannya doang. Ya iya, udah sholat jamaahnya. Ini yang paling penting, susah. Coba perhatikan. Lalu kata Rajulul A'ma ini kepada sahabat ini, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal tajiduni rukhsah, bisa nggak dispensasi untuk tidak sholat jamaah ke masjid? Kan saya kerepotan, ya kan? Coba Nabi berpikir, saya bilang nggak boleh yang memang dia buta. Dan ingat, di zaman itu belum ada PLN. Iya, belum ada PLN di saat itu. Coba bayangkan, udah buta. Iya, jauh. Ya kan? Gelap, nggak ada PLN. Apa jawaban Rasulullah? Hal tasma'un nida, azan kamu dengar nggak Bilal kalau lagi azan? Berarti kan jauh ya. Dengar nggak? Apa kata? Naam ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La ajidu laka rukhsah. Saya tidak mampu memberikan kamu dispensasi untuk tidak sholat jamaah di masjid. Ini kayaknya hadis ini nyinggung kita ya. Jelas kan? Kita ini melek. PLN ada, alarm ada, ya kan? Rasanya keterlaluan kalau nggak sholat jamaah subuh. Kenyataannya ini ketahuan. Nggak mau kompak jawabannya ini. Ini merasa tersinggung ya. Coba lihat. Jadi patokan adanya rukhsah tidak rukhsah. Nabi melihat apa? Barometernya adalah azan. Jadi artinya apa? Seandainya Bilal muadzin DKM-nya ya tidak mengencangkan, tidak memperbaiki mic-nya, sound system-nya, istilahnya toa, ya, tidak membenarkan seperti ini, berarti apa? Yang berdosa, dan banyak yang tidak sholat jamaah, maka yang berdosa siapa? Yang berdosa siapa? Kan saya ngomong. Ya, coba lihat. Ya Allah, itu kesakralan daripada azan.
terakhir saya ingin sampaikan, udah jam 6:30 ya, Imam Al-Qurtubi, seorang mufasir ya dari Spanyol. Tafsirnya Masya Allah mu'tabar. Ya, saya senang baca kitabnya itu. Beliau karena termasuk yang sangat tentang ziarah kubur, itu cakep sekali pembahasannya di situ. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Sesungguhnya azan itu adalah panggilan suci. Ya, panggilan suci. Dan dengan dalil-dalilnya, bayangin azan dikumandangkan, setan itu kebirit-birit lari sampai bahasanya maaf karena hadisnya saya terjemahkan aja, terkentut-kentut saking takutnya azan ya, lari. Makanya kita, kenapa? Di situ dikatakan Imam Al-Qurtubi, karena itu adalah nida al-akbariyah, karena di situ ada panggilan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di situ ada tauhid. Kemudian di situ ada itsbatur risalah Muhammadiyah. Kalau seandainya kita tidak mengkumandangkan ini, berarti kita tidak bangga dan tidak menetapkan, mengakui, mengokohkan akan risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasannya. Maka saya rasa, ya, ini kesimpulannya, orang yang melecehkan atau menganggap ada panggilan yang lebih indah daripada azan, ya, saya rasa ini adalah termasuk yang melecehkan kesucian daripada simbol-simbol Islam. Itu jelas, ya. Jadi kalau lebih dan menyamakan apapun juga, ya, maka ini fikihnya bahwa azan itu tetap harus dikumandangkan. Lalu bagaimana? Apakah ini menimbulkan tidak intoleransi? Saya katakan tetap toleran. Al-Fakir, ya, di mana-mana. Ya, karena tukang jalan ya, saya tukang jalan. Kalau Timur Tengah, bandaranya hampir dah. Dari Yaman, Saudi, Emirat, Qatar, sampai ke Maroko, sampai ke Eropa. Semua di bandara selalu enactment pengumuman di bandara itu, ya kan, sama semua, selalu memberikan dengan suara lantang, harus didengar semuanya penumpang yang ada di bandara. Apa panggilan penumpang? Diberikan peringatan, diingatkan kita bahwa pesawat si fulan akan berangkat jam sekian. Kadang-kadang kan kita lihat, oh, saya umpamanya naik Saudi melalui Dubai, berarti pesawat Emirat. Di saat berikan pengumuman di bandara ini, semua di bandara Dubai itu kemana-mana seluruh dunia, ke Asia, ke Afrika, ke Amerika, ke Eropa, semuanya. Tapi semuanya itu dikumandangkan namanya pengumuman keberangkatan. Yang mau ke Eropa, yang mau ke Barat dan sebagainya, apakah di saat mengatakan kalau ke Mekah, ke Jeddah baru diumumkan? Tidak. Sekalipun saya nggak mau ke Eropa, tapi di saat jamnya harus dikumandangkan, diberikan pengumuman tentang pesawat ke Eropa, itu tetap diumumkan. Apakah yang merasa berangkat ke Saudi merasa terganggu? Tidak, karena memang itu sudah aturan. Makanya kenapa kita di saat mengazankan lalu dianggap sebagai intoleran? Saya rasa kalau begitu protes dulu yang di bandara itu kalau berani. Betul? Betul. Ya, kalau nanti ada buku The Power of Adhan, itu cakep. Dia menceritakan tentang bagaimana non muslim banyak yang mendapatkan hidayah karena mendengarkan azan.
Karena azan tersendiri itu sebenarnya saya katakan sekali, itu adalah panggilan suci. Bukan hanya non-muslim, bukan hanya muslim, tapi non-muslim selama dia mentauhidkan Allah. Agama-agama samawi, Nasrani dan Yahudi itu adalah datangnya agama samawi, sebenarnya sama panggilannya adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu saya rasa fikihnya seperti itu. Tolong disimpulkan masing-masing. Ya, jadi Masjid Darul Muttaqin ini yang mewah seperti ini, kemewahannya bisa diukur kenceng atau tidak kenceng tuaknya. Yang mana sih ketua DKM-nya ini? Ngumpet kali ya. Ya, itu aja yang kami dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan senantiasa ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita di bulan Sya'ban ini yang penuh dengan berkah. Ya, tidaklah Nabi berpuasa di bulan Sya'ban ini karena li'azamati hadzal syahr, karena keagungan dan kebesaran di bulan ini. Hadanallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.